Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dipura kembali menjumpai Bapak dan Ibu untuk membahas mengenai belajar Al-Quran yang mudah. Pada pertemuan yang pertama kita sudah bahas bahwa belajar Al-Quran itu mudah. Kenapa? Karena memang Allah yang telah memudahkan. Allah mudahkan yang pertama adalah dengan bahasa yang kita kuasai. Dan sekarang pada bagian yang kedua ini kita akan bahas yang berbeda. Pada awalnya saya mempergunakan terjemahan sebagai sasaran antara saya untuk bisa memahami Al-Quran. Namun sering sekali ketika saya membaca Al-Quran dengan mempergunakan terjemahan, saya pun tidak memahami makna daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Karena itu saya belajar metode menafsirkan Al-Quran. Ada 3 metode menafsirkan Al-Quran. Dalam keseharian saya sering sekali dipertanyakan, kok bisa Dipura menafsirkan Al-Quran seperti itu? Kok nggak ada ya referensi daripada ulama terdahulu yang memang jumhur? Tidak boleh menafsirkan Al-Quran sembarangan, bisa salah. Banyak sekali ungkapan ataupun komen tentang hal itu. Tapi hari ini saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu 3 metode menafsirkan Al-Quran. Karena seringkali pertanyaan-pertanyaan tersebut disampaikan atau dilontarkan karena yang menanyakan atau melontarkan tidak paham metode menafsirkan Al-Quran. Metode menafsirkan Al-Quran yang pertama, ini adalah metode penafsiran Al-Quran yang paling dasar. Metode ini adalah metode satu ayat ditafsirkan oleh para mufassirin. Penafsiran ini didasarkan oleh sebuah pemahaman tentang ayat Al-Quran. Seperti di dalam Al-Quran surat 6 Al-An'am ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Wahada siratur rabbika mustaqima. Qad fassalna ayati liqaumin yadhakkarun. Dan ini adalah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Dalam ayat ini jelas Bapak dan Ibu, ada orang-orang yang belajar Al-Quran dan akhirnya Allah berikan mereka kepahaman. Mereka inilah orang yang telah Allah berikan hikmah, yaitu kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan hadis. Seperti di dalam Al-Quran, surat kedua Al-Baqarah, ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata ma yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang bisa mengambil pelajaran. Dari ayat ini jelas, ada orang-orang yang Allah berikan kepahaman tentang Al-Quran. Akhirnya mereka menafsirkan Al-Quran. Contoh misalnya kita sering membaca tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Jalalin yang dibikin oleh 2 imam dengan nama yang hampir sama, Imam Suyuti Jalaluddin. Dan juga tafsir yang ditulis misalnya dengan judul Al-Azhar yang dibikin oleh Buya Hamka. Atau tafsir yang dibikin oleh Profesor Quraisyab dengan tafsir dengan nama Misbah. Dan banyak sekali tafsir yang lain. Kalau di kampung saya menggunakan tafsir dengan pagon. Pagon itu adalah satu ayat Al-Quran, kemudian ditafsirkan dengan bahasa masing-masing dan ditulis dengan huruf Arab. Kalau saya dulu belajar kepada Kiai Haji Sanusi dari Gunung Puyuh, Sukabumi, ditulis dalam bahasa Arab, tapi bahasa yang dipergunakan adalah bahasa Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis di bawahnya dengan bahasa Arab. Sareng jenengna Allah nu maparin nikmat alit sareng nikmat ageng. Kemudian di sebelah kanannya ada tulisan
pendapat Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki atau Hambali. Dan kemudian di bawahnya ada sedikit tafsir yang ditulis oleh beliau. Ini adalah tafsir yang pertama. Satu ayat dijelaskan oleh mufassirin, para penafsir Al-Quran. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Dan kita pun wajib mempelajari metode ini. Karena ini diperintahkan di dalam Al-Quran. Surat 4 An-Nisa ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu liyabayyina lakum fayahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba 'alaikum wallahu alimun hakimun. Allah hendak menerangkan hukum syariat kepadamu dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu, para nabi, para siddiqin, dan hendak menerima tobatmu. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Di ayat ini kita dianjurkan untuk mengikuti orang terdahulu yang telah Allah berikan kepahaman. Orang terdahulu yang soleh, ini yang disebut dengan salafus soleh. Karena itu metode yang pertama ini pasti orang mempergunakan menafsirkan ini ayatnya menurut Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir atau tafsir yang lain, misalnya menurut Buya Hamka dalam kitab Anu, menurut misalnya Muhammad bin Bas, Abdullah bin Abi Wahab, Ibnu Taimiyah, Imam Hanafi, Imam Suyuti, Imam Maliki. Nah, mereka biasanya mempergunakan seperti itu. Jadi satu ayat ditafsirkan oleh mufassirin, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain yang umum dipergunakan di Indonesia, atau tafsir Misbah, atau tafsir daripada Al-Azhar. Mereka berkata, kemudian mereka sebutkan, ini referensi penafsirannya berdasarkan orang-orang terdahulu yang insya Allah memberikan rahmat kepada beliau, rahimakumullah. Dari dalil itulah, inilah metode yang pertama. Maka setiap saya menafsirkan, pasti saya bertanyakan, mana menurut para ulamanya? Karena memang saudara-saudara saya mau pergunakan metode dasar ini. Metode satu ayat dijelaskan oleh para mufassirin. Bapak dan Ibu yang telah dimuliakan Allah, ketika mempelajari metode pertama ini, sering sekali kita melihat perbedaan antara penafsiran seseorang dengan penafsiran yang lain. Misalnya penafsiran pada Imam Syafi'i berbeda dengan penafsiran Imam Hambal, berbeda dengan penafsiran Imam Maliki, berbeda dengan penafsiran Imam Hanafi. Maka terjadilah perbedaan-perbedaan tersebut. Dan ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, latar belakang tempat tinggal, budaya, dan segala sesuatu yang mempengaruhi pemahaman seseorang. Karena itu, lahirlah metode yang kedua. Metode kedua ini tujuannya untuk mengeliminasi perbedaan daripada metode yang pertama. Karena perbedaan pendapat daripada mufassirin terjadi, maka lahirlah metode yang kedua. Metode kedua ini diawali oleh sebuah pemahaman siapakah orang yang pertama kali mendapatkan hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan hadis tersebut, dan siapakah orang yang pertama kali mendapatkan berkah, rahmat yang begitu besar dengan diberikannya kepahaman Al-Quran. Jawabannya adalah Rasulullah SAW. Seperti di dalam Al-Quran surat 69 ayat ke-40. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan kepada Rasul yang mulia. Dalam hal ini adalah Muhammad Rasulullah SAW. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali mendapatkan Al-Quran. Dan beliau adalah orang yang pertama kali diberikan kepahaman tentang Al-Quran. Maka beliau yang bisa menafsirkan Al-Quran tersebut. Karena itu lahir metode yang kedua. Satu ayat dijelaskan oleh hadis. Contoh bukunya adalah seperti yang ditulis oleh Imam Nawawi dengan judul Riyadhus Shalihin. Satu ayat dijelaskan hadis. Satu ayat dijelaskan hadis. Ini metode yang kedua. Dan metode ini adalah ada dalam Al-Quran. Perintah untuk mengikuti metode yang kedua ini. Seperti juga di dalam Al-Quran surat 33 Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhirah wa dzakarullaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW suri toladan, contoh. Dari ayat ini jelas bahwa penafsiran yang benar adalah ketika satu ayat ditafsirkan oleh hadis. Satu ayat ditafsirkan oleh Rasulullah, ditafsirkan oleh hadis. Dan ini perintah di dalam Al-Quran agar kita mengikuti metode ini. Seperti di dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yahbibkumullahu wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Di ayat ini jelas, kalau kita mencintai Allah, kita wajib mengikuti Rasulullah SAW. Karena itu satu ayat dijelaskan hadis adalah metode kedua. Dan ini metode yang umum. Banyak saudara-saudara kita yang mengikuti metode ini. Maka orang yang mengikuti metode ini pasti sedikit-sedikit dan bertanya, mana dalil hadisnya? Mana dalil hadisnya? Mana hadisnya? Udahlah, yang paling tahu Rasulullah. Kita harus mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Kalau tidak ada contohnya, tidak perlu mengikutinya. Nah, orang yang mengikuti metode kedua ini, dia akan selalu mempertanyakan, mana hadisnya? Mana hadisnya? Karena memang mereka meyakini bahwa yang paling paham tentang Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Dan itu memang benar. Dan itu yang harus kita ikuti. Bahkan di dalam Al-Quran surat 4 An-Nisa ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man yuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalanaka alaihim hafidan. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kamu tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Dari ayat ini jelas, kalau kita mengikuti Rasulullah, maka secara otomatis kita mengikuti Allah. Karena Rasulullah hanya mengikuti Al-Quran. Seperti juga di dalam Al-Quran surat 7 Al-A'raf ayat ke-203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idha lam ta'tihim bi ayati qalu laula tastabaitaha qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi hadza basair min rabbikum wa huda wa rahmah liqaumin yu'minun. Apabila kamu Muhammad datang kepada mereka jemaahmu dan tidak membawa ayat suci Al-Quran, maka mereka akan berkata kepadamu, kenapa kamu nggak bikin ayat sendiri? Katakan Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Jadi ketika kita mengikuti Rasulullah SAW, otomatis kita mengikuti Allah. Karena Rasulullah pun hanya mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah metode pertama, satu ayat dijelaskan mufassirin, dan ini masih rentan dengan perbedaan pemahaman daripada para mufassirin. Maka lari ke metode yang kedua. Siapakah orang yang diberikan kepahaman? Orang yang pertama kali diberikan kepahaman adalah Muhammad Rasulullah SAW. Karena itu metodenya adalah satu ayat dijelaskan oleh hadis. Seperti yang tadi saya sampaikan dalam buku Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Satu ayat dijelaskan hadis. Karena siapapun yang mengikuti Rasulullah, otomatis dia mengikuti Allah. Karena Rasulullah hanya mengikuti Allah. Maka orang yang mempergunakan metode ini pasti sedikit-sedikit bertanya, mana hadisnya, mana hadisnya, mana hadisnya. Kalau metode pertama pasti ditanya, mana ulamanya, mana ijma ulamanya, mana ketetapan ulamanya. Kalau metode kedua, mana hadisnya, mana hadisnya. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, metode pertama benar seperti apa yang dalam Al-Quran. Dan itu diperintahkan untuk mengikuti yang pertama. Tapi metode yang kedua juga adalah benar. Karena itu juga telah ditetapkan di dalam Al-Quran perintah untuk mengikuti kedua. Namun, ternyata ketika saya mengalami ke dalam kehidupan ini, ada perbedaan juga dari para ulama ketika mereka mempergunakan hadis.
yang satu mempergunakan hadis yang satu lagi ulama mempergunakan hadis yang lain, maka terjadilah perbedaan penafsiran tentang sesuatu. Padahal dua-duanya sudah mempergunakan hadis. Namun ketika hadisnya berbeda, maka penafsirannya pun akan berbeda. Karena itu saya mulai bertanya, ya Allah, kalau perbedaan dalam menafsirkan hadis dan apabila ada hadis yang berbeda, maka terjadilah perbedaan penafsiran tentang ayat itu, ya Allah. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus saya lakukan? Ternyata ada metode lagi yang lain. Metode yang lainnya adalah diawali oleh sebuah pertanyaan. Nabi Muhammad Rasulullah SAW diajarkan Allah, diajarkan oleh malaikat Jibril. Bagaimana cara malaikat Jibril menjelaskan kepada Muhammad Rasulullah SAW? Metode apa yang disampaikan Allah? Metode apa yang dilakukan oleh Jibril untuk menjelaskan kepada Muhammad Rasulullah SAW? Inilah metode yang ketiga.